Selamat datang di Kabin Healthy Life, Kampung Bakat 3, komunitas ibu profesional. Healthy Life merupakan gaya hidup berkelanjutan dan mencakup banyak aspek untuk mendukung hidup yang sehat dan bugar, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Diperlukan komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Agar dapat mewujudkannya, para Sipers di Healthy Life mempersembahkan sesi berbagi, praktek bersama 3 aspek dalam kesehatan, antara lain workout, mindfulness, dan healthy food. Dan perkenalkan, kami para Sipers dari Kabin Healthy Life. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Betul. selamat datang ya teman-teman semua di pameran Kabin Healthy Life, di mana kita akan mendapatkan kesehatan luar dan dalam. Luar dalam itu seperti apa ya? Nah teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, mungkin di siang-siang hari yang mungkin syahdu ya. Kalau saya nih dari Jogja ya, lumayan kondisinya mendung, jadi enak nih untuk tidur siang, istirahat. Nah, teman-teman yang lain mungkin sedang on the way menuju ke dalam pameran sini. Sambil menunggu, coba kita lihat, boleh dong ditulis di kolom chatnya nama, asalnya. Halo, ada Mbak Rahma Amelia teman saya. Kakak Kru, terima kasih kehadirannya Mbak Amel. Ada siapa lagi ya? Surabaya panas, Masya Allah masih panas ya. Belum hujan ya Mbak Nia. Ada siapa nih? Masya Allah Mbak Iza. Ada tetangga di Jogja. Halo, Jogja bagian mana ya Mbak Iza ya? Sudah hujan atau belum di sana? Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Juanita Fitriana yang akan memandu acara pada hari ini. Saya juga ditemani dengan shipper-shipper yang lain dan tentu juga ada Ayunda-Ayunda dari Kabin Healthy Life. Wah, sudah semakin ramai ternyata. Halo, ada Mbak Diah dari Gresik, mendung juga ternyata. Ada Mbak Eri, Banjarbaru. Banjarbaru itu mana ya? Di Kalimantan bukan ya? Tangerang juga panas. Masya Allah, ternyata tidak rata ya musim hujannya. Di mana lagi? Ternyata beda ya, ada yang Tangerang panas, ada yang Tangerang hujan. Ada Mbak, oh Kalsel, betul Kalsel, Banjar-Banjar ya. Oke, ternyata dari ujung sampai ujung sudah ada semua. Terima kasih yang sudah hadir. Gak ngantuk ya siang-siang, karena hari ini kita akan menyajikan 3 menu yang akan membuat teman-teman segar. Segar di luar, segar di dalam. Segar secara fisik dan juga segar secara mental. Nah, teman-teman gimana hari ini? Apakah sudah berolahraga? Olahraga apa yang biasanya teman-teman sukai dan lakukan? Kalau saya tadi baru naik turun tangga lumayan ya, 3 lantai. Jadi termasuk olahraga fisik kan ya. Ayo, mana yang sudah olahraga? Tunjuk-tunjuk. Olahraganya apa nih biasanya teman-teman? Jalan kaki 4 kilo. Kemana tuh Mbak Bila? Lumayan ya, jauh ya 4 kilo. Dumbbell. Berapa kilo Mbak Ika dumbbellnya? Sudah angkat beban. Ya, oh dan yoga, Masya Allah. Ya, sudah
menjadi kebiasaan tuh akan nagih ya kalau sudah olahraga itu, stretching dan jalan-jalan Mbak Dia. Jadi akan kerasa ya di badan kalau misalnya, oh ya 1,5 kilo. Kalau udah lama nggak olahraga, lama nggak WO, itu badannya kaku, terus berat, naik tangga ngos-ngosan, tarik dikit ngos-ngosan gitu ya. Jadi ternyata eh, menjadi sehat itu perlu habit yang perlu dibangun ya, dan bersama teman-teman eh, mendorong nih, biar kita sama-sama menjadi seseorang yang memiliki lifestyle sehat gitu ya, yaitu bersama dengan Kabin Healthy Life. Nah, langsung saja nih ya, kita masuk ke sesi yang pertama. Ternyata tadi ada 3 menu kita nanti adalah menu yang sehat-sehat. Ini karena kita ada di Kabin Healthy Life, pastinya sehat-sehat dong ya. Sehat, yang pertama nanti kita akan em, mengulik tentang kesehatan mental. Ternyata kesehatan itu tidak hanya terkait kesehatan fisik, tidak hanya tentang makanan ya, tapi juga mental itu juga harus kita perhatikan. Nah, ini nanti akan ada di menu yang pertama. Menu yang kedua, kita akan workout bersama. Jadi fisiknya akan teruji. Kemudian yang ketiga nanti akan live tentang makanan Ini yang bun, sehat. terus ganti baju. Ya, jadi teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, nanti sebelum kita memulai workout bersama, menggunakan pakaian yang nyaman, santai, dan semoga bisa steril dari laki-laki ya, karena kita akan work bersama. Nah, untuk teman-teman yang aktif, yang bisa mengikuti dari awal sampai akhir, tentunya kita sediakan hadiah yang menarik nih. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap aktif ikutin setiap sesinya. Oke, siap. Nanti ada panitia yang akan melihat nih teman-teman, mana aja yang masih aktif dari awal sampai akhir. Oke. Nah, masuk menu yang pertama sudah tidak sabar lagi tentunya ya. Kita masuk ke menu mental health. Apa ya? Boleh dong Mbak Bila kita tampilkan dulu videonya dari teman-teman Shipper Kabin Health Lab. Silakan Mbak Bila. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita sering marah? Atau apa yang membuat kita tiba-tiba merasa sedih dan overthinking? Hal yang paling mendasar hadirnya emosi negatif ialah kita tidak hadir saat sini dan kini. Kita terlalu khawatir akan masa depan dan juga menyimpan luka di masa lalu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Agar kita bisa kembali pada kondisi kini dan sini. Lakukan teknik sadar nafas digabung dengan metode berkesadaran diri, yaitu fokus 1 menit. Teknik ini mudah dan sederhana serta bisa dilakukan di mana saja tanpa alat bantu. Carilah tempat yang nyaman dan tenang, ambil posisi senyaman mungkin. Ambil nafas perlahan selama 4 detik, tahan nafas selama 7 detik sambil berikan afirmasi positif ke diri sendiri. Hembuskan nafas perlahan selama 8 detik dan rasakan sensasi rileks di tubuh dan pikiran Anda. Ulangi sampai 1 menit dan nafas kembali rileks. Jika belum rileks, durasi bisa diperpanjang hingga 5 menit. Selamat mencoba Bunda. Salam sehat dari kami Kabin Healthy Life Kampung Bakat Batch 3, Kampung Komunitas Ibu Profesional. Nah, Masya Allah, ternyata ya. Relate gak sih sebagai seorang ibu menghadapi anak-anak, menghadapi rumah, menghadapi suami, menghadapi segala aktivitas, menghadapi tugas mungkin ya, tugas-tugas kalian kemarin mungkin terasa, aduh pusing banget gitu ya, terus harus bagaimana gitu. Nah, ternyata bisa loh kita lakukan dengan teknik yang akan disampaikan dan yang akan dipandu oleh Mbak Mela. Nanti kita ikuti supaya kita bisa relax ya. Langsung saja nih saya panggil Mbak Mela dari IP Tangerang Kota. Silakan Mbak Mela.
Halo Mbak Yuan. Halo Mbak Mila, kelihatan Oke, ya seger ya Mbak Mila nih. biar lebih rileks gitu ya. Iya, Oke, gimana kabarnya Mbak Yuan? alhamdulillah. Saya habis Alhamdulillah. ngos-ngosan juga nih. Oh, habis Langsung ngos-ngosan ya? habis ngos-ngosan. Habis olahraga atau habis ngapain Mbak? Habis olahraga, olahraga, olahraga cuma anak. Oke Ini Mbak, aku udah mulai mulai ya. berkecamuk nih Mbak. Gimana caranya Hmm, biar tidak berkecamuk di pikiran nih? Oke, kita praktek bareng-bareng langsung ya Mbak ya. Oke, gimana nih Mbak? Oke, Silakan langsung. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Novi Melawati dari IP Tangerang Kota. Teman-teman bisa panggil aku dengan Mela, karena teman-teman biasanya manggil aku Mela. Sebelum nanti kita seru-seruan workout bareng dan juga intip menu-menu sehat dari ala Kabin Healthy Life, kita mau santai-santai dulu nih, kita merilekskan diri dulu bersama-sama, kita praktek. Kita akan mempraktekkan salah satu teknik dalam dunia kesehatan mental, yaitu teknik berkesadaran diri. Mungkin teman-teman banyak yang belum familiar kali ya dengan teknik ini. Boleh dibuka dulu slide-nya Mbak Bila. Oke, jadi kita tuh sebelum menjaga kesehatan fisik, kita tetap juga harus menjaga kesehatan mental ya. Ini yang baru aku sadari begitu masuk Kabin Healthy Life. Karena jujur banget pas awal aku masuk Kabin Healthy Life itu yang ada di pikiranku itu pengen menjaga kesehatan fisik gitu. Tapi ternyata oh ya kesehatan mental juga perlu ya. Jadi nanti kita sama-sama di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu teknik namanya teknik berkesadaran diri. Nanti kita akan kenalan sedikit aja sih, nggak usah dalam-dalam karena aku juga jujur baru tahu, baru paham banget begitu diajarin sama Ayunda Indah di Kabin Healthy Life. Nah, terus kemudian next boleh Mbak Bila? Nah, kita samakan persepsi dulu teman-teman tentang apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu nanti bisa dibaca di sini, gimana caranya kita walaupun kita punya stres-stres normal, jadi orang yang sehat mental itu bukan berarti orang yang nggak punya masalah, orang yang nggak pernah stres gitu ya. Jadi orang yang sehat mental itu orang yang bisa, apa, bisa mengendalikan stresnya secara normal dengan mengendalikan dirinya sendiri gitu. Jadi dia tetap bisa produktif melakukan pekerjaannya sehari-hari dan juga tetap bisa berkontribusi terhadap komunitasnya. Minimal banget dia masih bisa bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya gitu ya. Jadi teknik berkesadaran diri ini apa sih? Boleh next lagi. Nah, mungkin kita lebih familiar dengan kata-kata mindfulness kali ya. Jadi berkesadaran penuh gitu. Kalau teknik berkesadaran diri mungkin nggak banyak yang mention nih di ilmu-ilmu psikolog gitu. Tapi sebenarnya dalam istilah bahasa Indonesia itu teknik berkesadaran diri. Di mana kita mampu sadar kalau tadi di video pada saat kini dan sini sadar sepenuhnya apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita rasakan gitu ya. Kadang-kadang kan kita dalam hidup ini tuh kayak terlalu terburu-buru gitu. Aduh ntar habis ini mau masak, habis ini mau apa gitu. Sampai-sampai kita nggak memperhatikan apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang sedang kita rasakan pada saat ini gitu. Kadang-kadang kita lagi nyuci piring, pikiran kemana-mana gitu ya. Jadi teknik berkesadaran diri ini dalam ilmu psikologi juga biasanya menjadi tahap awal terapi orang-orang yang punya masalah kesehatan mental gitu. Jadi semoga aja kita semua nggak ada yang punya masalah serius ya di kesehatan mental. Jadi kita latihan dulu nih untuk melatih teknik berkesadaran diri supaya kita bisa menurunkan stres-stres yang ada di diri kita masing-masing. Oke, boleh next. Nah, gimana sih cara melakukan mindfulness? Nanti kita akan sama-sama fokus bareng-bareng. Next lagi. Nah, di kemarin waktu kita melakukan beberapa misi gitu ya sama Ayunda kita, salah satunya kita diajarkan 3 teknik berkesadaran diri. Yang pertama yaitu fokus 1 menit. Yang kedua, kita bisa fokus satu benda. Jadi kalau fokus 1 menit itu kita fokus sadar nafas dalam 1 menit. Kalau fokus satu benda itu kita cari salah satu benda yang ada di sekitar kita,
Kita fokus ke satu benda itu selama 5 menit. Nah, kemudian yang ketiga, apa ini ya, nggak kelihatan, sorry. Mental body scan gitu ya. Jadi nanti kita benar-benar merasakan seolah-olah badan kita itu sedang disinari cahaya, rasakan apa yang sakit, apa yang berbeda daripada biasanya gitu ya. Tapi nanti kita nggak akan praktekin ketiganya, kita praktekin yang paling mudah dan paling praktis aja. Oke, next. Nah, hari ini kita akan praktek bersama-sama. Aku akan menemani teman-teman semua. Kita latihan fokus 1 menit. Jadi teman-teman silakan cari tempat duduk nih, cari tempat duduk kalau bisa ya, yang nyaman dan tenang, tidak ada distraksi sama sekali. Kemudian cari stopwatch. Kalau teman-teman lagi pakai handphone, boleh nanti dinyalakan stopwatch-nya, karena kita akan menghitung 1 menit dalam pikiran kita itu seberapa lama sih gitu ya. Silakan disiapkan dulu stopwatch-nya. Kemudian nanti sebenarnya ini kita kombinasikan dengan sadar nafas gitu. Jadi nanti pada saat kita mulai, kita sadari nafas yang masuk ke dalam diri kita, tarik nafas selama 4 detik, kemudian kita tahan selama 7 detik. Nanti sambil kita berikan afirmasi positif. Kalau selama 1 menit itu ada pikiran-pikiran yang masuk ke dalam diri kita, terima saja. Kemudian kita balik fokus lagi, nanti hembuskan nafas selama 8 detik. Seperti itu teman-teman, nanti diulangi lagi sampai kalau menurut teman-teman udah 1 menit, matikan stopwatch-nya. Tapi sebelum 1 menit, teman-teman nggak boleh ngintip. Jadi nanti gini, challenge-nya adalah kita mempersepsikan 1 menit kita tuh seberapa sih. Nanti teman-teman bisa lihat 1 menit kita itu 40 detik kah atau 70 detik kah gitu. Sampai sini bingung nggak teman-teman? Ada yang bingung nggak atau mau coba lanjut aja nih langsung kita praktek? Langsung aja kali ya teman-temannya. Nanti mungkin kalau udah selesai baru kita bisa aliran rasa ya, apa yang kita rasakan selama 1 menit ini. Oke, kalau gitu, jadi nanti selama 1 menit, aku akan hitung mundur, nanti kita akan pencet stopwatch bersama-sama. Nah, nanti selama 1 menit aku nggak akan distraksi ke teman-teman, silakan teman-teman rasakan sendiri tubuhnya, nanti kita akan hening ya, jadi aku nggak akan distraksi sama sekali, silakan rasakan apa yang teman-teman rasakan di tubuh masing-masing. Nanti kalau udah selesai, matikan sendiri stopwatch-nya ya, oke? Aku mau baca dulu nih, kayaknya ada yang nanya, tarik nafas dan keluar. Iya benar, nggak tarik nafas 1 menit. Jadi teman-teman tarik nafas selama 4 detik, kemudian tahan selama 7 detik. Ini kalau mau yang pakai sadar nafas ya, kalau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tahan selama 7 detik, kemudian berikan afirmasi positif ke diri teman-teman sendiri. Kemudian hembuskan sambil melepaskan pikiran-pikiran yang ada di otak teman-teman sendiri. Gitu, kita coba aja ya, biar bisa merasakan apa bedanya. Oke, udah siap belum? Aku mau nyiapin dulu nih stopwatch aku sebentar ya. Kalau aku pakai handphone. Oke, aku hitung mundur ya teman-teman ya. Nanti setelah ini nggak akan ada suara sama sekali ya. Oke, 3, 2, 1. Kita pencet stopwatch-nya ya. Adakah yang sudah? Kalau sudah, teman-teman boleh share di kolom komentar tadi memberhentikan stopwatch-nya di berapa detik. Kenapa pas di sekolah nggak bawain minum?
Ada yang sudah selesai. Aku mau sharing punya aku ya. Jadi ternyata tadi waktu menyalakan stopwatch itu aku berhenti di 52 detik. Belum sampai 1 menit aku udah berhenti. Mbak Dia di 1 menit 10 detik. Wah, Mbak Ika 50 detik. Sama Mbak, aku juga 52 detik udah berhenti. Mbak Eri 1 menit 6 detik. Wah, hampir pas tuh. Ada lagi yang mau sharing? Berhenti di berapa menit? Mbak Apin, Mbak Alvina, 1 menit 5 detik. Wah, pas tuh. Mbak Eldia 1 menit 5 detik. Oke, teman-teman ternyata banyak yang nggak jauh dari 1 menit ya. Kalau aku sendiri, aku berhenti di 50 detik. Kalau kemarin yang aku dapat materi dari Yunda Indah gitu ya, kalau kita memberhentikan kurang dari 1 menit, itu berarti pikiran kita itu masih terburu-buru gitu. Kita pengennya cepet-cepet selesai aja. Jadi kita kayak banyak banget pikiran yang ada di otak kita sampai-sampai kita merasa oh ini kayaknya udah 1 menit padahal belum gitu ya. Nah untuk teman-teman yang udah bisa 1 menit sekian detik itu sebenarnya udah pas sih, berarti teman-teman udah bisa lebih slow gitu ya hidupnya. Nah ini sebenarnya bisa dilatih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membiasakan setiap pagi dan malam atau 1 hari 1 kali di fokus 1 menit ini, insya Allah pikiran kita lebih tenang sih setelahnya gitu. Nah, aku mau ini nih, coba aku mau bacain dulu sedikit ya. 56 detik, Mbak Amel sama kayak aku nih, Mbak Retno juga. Nah, teman-teman yang masih kurang dari 1 menit, itu berarti kita masih terburu-buru gitu ya. Kita bisa latih lagi, aku juga kayaknya harus berlatih lagi nih. Oke, boleh di next slide-nya, Mbak Bila. Nah, teman-teman mau sharing dong apa sih yang dirasakan setelah berlatih fokus 1 menit ini. Jadi ini bocoran sedikit ya, kemarin dalam salah satu misi kita di mental health itu kita diminta untuk melakukan teknik berkesadaran diri ini selama 3 hari, kemudian kita mencatat sebelum dan sesudah kita menerapkan teknik ini tuh apa sih yang kita rasakan gitu. Kalau aku sendiri jujur ya, setelah aku beberapa kali melakukan fokus 1 menit ini, jujur lebih rileks aja gitu. Walaupun sebenarnya masalah nggak selesai sih, tapi ibarat kata kayak kita lagi apa ya, kita lagi refreshing gitu, kita lagi rekreasi pikiran kita. Jadi setelahnya lebih tenang karena nafas juga lebih lebih pelan-pelan gitu ya. Dan juga aku ngerasain pada saat sholat gitu aku merasa lebih khusyuk sih karena kayak udah berlatih fokus karena kan biasanya pikiran kemana-mana gitu ya. Kalau udah sering berlatih fokus 1 menit ini insya Allah sih mindfulness kita dalam melakukan aktivitas bisa lebih terlatih juga gitu. Apakah ada yang mau sharing? Belum ada. Kalau gitu aku colek aja ya salah satu yang mau sharing. Mbak Bila mungkin mau sharing setelah ini Mbak Bila dari Kebun Healthy Life setelah berlatih fokus 1 menit ini, apa sih yang Mbak yang dirasakan? Boleh open mic, Mbak Bila? Udah kedengeran ya Mbak ya? Sudah. Kalau yang setelah kita dapat materi fokus 1 menit itu, biasanya itu aku memang orangnya suka ke distract. Jadi kalau ngerjain nulis gitu ya misalnya, paling baru berapa kata ke distract, paling baru berapa kata ke distract. Nah itu dengan latihan fokus 1 menit ini bisa lebih lebih lama jangka fokusnya. Jadi sampai jenuh, capek, baru aku istirahat ya istilahnya, kemudian bisa melanjutkan lagi. Jadi bukan distraksi, itu sih Mbak Nong. Oke, jadi meminimalisir distraksi ya Mbak, kita jadi lebih paham, oh aku harus lebih fokus nih, kayak gitu ya. Sama sih aku juga merasakan hal itu. Terima kasih Mbak Bila sharingnya. Awan. Nah, ini aku mau bacain lagi nih, kayaknya ada yang mau sharing. Mbak Eri lebih rileks aja, qadarullah pas lagi sakit pinggang, insya Allah. Semoga cepat sembuh ya Mbak sakit pinggangnya. Nanti setelah ini kita workout sedikit, stretching. Semoga lebih lebih baikkan sakit pinggangnya. Aku juga kalau dari aku sendiri ya sharing aja. Jadi aku tuh sering banget pusing gitu, nggak tahu kenapa. Karena kalau lagi banyak pikiran tuh kayaknya pusing aja bawaannya. Tapi setelah aku tahu tentang teknik ini, kadang-kadang aku juga menerapkan teknik mindful yang satu objek benda tuh Mbak. Nah itu juga lumayan apa ya, bikin rileks pikiran juga sih. Jadi kadang-kadang pusingnya tuh jadi menurun gitu kalau setelah melakukan mindfulness ini. Begitu Mbak. Ada yang mau didiskusikan lagi mungkin?
Sebenarnya bukan tanya jawab ya, karena kan kita yang di sini belum pro banget gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di-sharing berdasarkan pengalamannya boleh terkait dengan mental health atau mindfulness ini. Apakah ada yang mau sharing? Mungkin belum ya. Aku sharing juga lagi nih. Jadi kemarin ada saran dari Ayunda, salah satu Ayunda yang mengajarkan kita tentang healthy food ya Mbak. Jadi bisa juga mindfulness ini kita terapkan di mindful eating. Jadi pada saat kita makan, kalau biasanya kadang-kadang sih kalau aku ya, kadang-kadang makan itu pengennya sambil nonton, sambil scrolling gitu, atau sambil mikirin apalah gitu. Coba sekali-kali kita kalau makan tuh benar-benar mindful, benar-benar kita rasakan teksturnya, kita bersyukur atas makanan yang hadir pada saat ini, siapa yang memasaknya, atau kalau kita masak sendiri kita kasih kasih selamat buat diri kita sendiri, rasakan teksturnya, ada apa aja di dalamnya. Nah, itu sebenarnya bisa bikin rileks pikiran juga sih, Mbak. Bisa mengurangi stres-stres yang ada di pikiran kita. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga nanti setelah ini bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, bisa lebih mindfulness lagi dalam melakukan aktivitas-aktivitas di rumah teman-teman sekalian, dan bisa mengurangi stres-stres normal yang ada di diri kita masing-masing. Salam sehat dari Kalbin Healthy Life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Meli. Masya Allah ya. Sudah terasa Ya, ya, sama-sama Mbak. baru 1 menit sudah terasa rileksnya, dan ternyata relate ya antara mental, antara pikiran kita terhadap fisik kita. Jadi kalau Mbak Eri share lagi sakit pinggang, ternyata dengan teknik mindfulness bisa lebih rileks. Nah, itu dia kenapa mental health masuk ke dalam healthy life gitu ya. Nah, kalau saya sih kemarin biasanya mempraktekkan yang objek ya, melihat objek, fokus objek itu ternyata memang benar ya. Bisa kayak men-switch gitu ya. Kalau sebelumnya lagi kalut, lagi gelisah, lagi pusing, lagi galau gitu. Dengan melakukan mindfulness bisa men-switch langsung, wah gitu. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang berpijar gitu ya. Oke nih, teman-teman nanti bisa ya mempraktekkan sendiri di rumah. Teknik mindfulness yang mudah sekali ya ternyata. Bisa dilakukan setiap saat dan dimanapun ya, Mbak Mela ya. Sip, benar Mbak. Oke nih, selanjutnya kita akan masuk ke menu kedua kita, yaitu workout bersama. Teman-teman sudah siap ya dengan pakaian yang nyamannya? Kita akan melakukan workout bersama. Sambil bersiap-siap, kita lihat dulu video yang dipersembahkan oleh Shipper Kabin Healthy Life tentang workout. Silakan Mbak Mila.
Nah, itu dia. Ternyata olahraga itu nggak ribet ya, teman-teman ya. Kalau mungkin kalian dulu, aduh, olahraga ada anak kecil, aduh, belum bisa meluangkan waktu olahraga. Ternyata bisa ya olahraga di sela-sela, bukan ada yang habis ngantar anak ke rumah sakit, ternyata masih bisa olahraga. Teman-teman yang suka olahraga di GOR gitu ya, teman-teman, itu juga bisa dilakukan. Yang suka jalan kaki, yang suka workout angkat beban, itu juga bisa. Iya, tidak ada olahraga yang terbaik ya, yang penting adalah olahraga yang dilakukan ya. Karena kalau hanya dipikirkan berarti sebelum olahraga. Nah, langsung saja kita panggil. Nanti yang akan memandu kita ada Mbak Nia dari IP Surabaya. Halo, Sudah siap kan ya? Oke, langsung saja ya Mbak, saya serahkan ke Mbaknya. oke, makasih Mbak Iwan. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Nia dari IP Suramadu. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk berolahraga. Walaupun sudah siang-siang kayak gini, biasanya habis makan, ngantuk ya, tapi kita harus tetap semangat. Kita berolahraga biar badan kita sehat, kuat, dan gak gampang capek. Oke, workout yang akan kita lakukan ini relatif mudah dan cocok untuk pemula karena tanpa alat, tanpa lompat-lompat, dan juga cocok untuk teman-teman yang sudah lama nggak olahraga dan kepengen olahraga lagi. Dan pastinya cocok juga untuk teman-teman yang suka mager. Oke, sudah siap teman-teman? Oh ya, sebelum kita berolahraga, minta tolong untuk ruangannya disterilkan dari laki-laki yang sudah dewasa ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai ya. Oke, let's go. Kita akan hit cardio untuk kalian yang masih obesitas atau masih super duper pemula. Gak ada loncat-loncat, tapi tetap bakar lemak maksimal sesuai kemampuan kamu. So, let's get started. Olahraga yuk. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Hari ini kita langsung mulai ya, karena gerakan pertamanya kita cuman jalan di tempat. Yuk angkat lututnya, terus tangannya juga diayun, no males-males ya. Oke, angkat lutut sampai ke pangkal paha, terus si tangannya ayun, kanan, kiri gitu, supaya badannya cepet warming up. Otot back, kaki semua juga panas dan siap digerakin di sini. Bagi kalian yang masih overweight banget, ini cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya overweight terlalu loncat-loncat, nggak baik juga untuk sendi ya. Oke, next kita akan seperti ini. Angkat kaki, terus kemudian siku opposite sisinya akan didekatkan. Nggak perlu pakai lompat jika kalian belum bisa. Let's go. Kanan, kiri, kanan, twist. Twistnya mana? Ayo twist. Let's go. Let's do this. Tangannya ayun ya. Kalau tangannya nggak ayun, kurang bakar kalori. Boleh loncat sedikit kalau kalian merasa bisa, tapi kalau nggak bisa, it's okay, it's totally fine. Just do it on your own level. Your now level is also important. Jadi jangan kecil hati kalau belum bisa. Terusin di sini, let's go. Masih di sini dengan semangat. Yeay. Next, kita akan buka kanan, kiri, tutup, kanan, kiri, tutup, kanan, kiri, tutup, ke belakang, depan, belakang. Oke, siap. Kanan, kiri, tutup. Kanan, kiri, tutup kakinya. Kanan, kiri, tutup. Kanan, kiri. Tangannya boleh ke atas supaya lebih bakar kalori. Atas. Tangan atas.
Kalau terlalu berat, it's okay, it's fine. Nggak perlu ke atas, ke samping aja. Kalau mau lebih challenge lagi, kedepannya bisa ditambahin squat. Squat sedikit aja. Again, do it on your own level. Your level now is also important. Yang penting maju terus, maju sedikit, 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 konsisten, lama-lama akan terasa perubahan di badan kamu. Hore! Yeay! Next, kita akan samping, 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 samping gitu. Kanan, kanan, kiri, kiri. Jangan lupa upper back-nya kerja. Kemudian tangannya dikepal supaya lebih gampang kerja. Oke, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Badannya agak condong ke depan supaya apa? Supaya upper back, otot skapulanya kerja. Jadi nggak cuman tangan, nggak cuman gerak, tapi kita kakinya kerja, upper back-nya kerja. Terus si heart rate-nya mulai naik. Was, masih semangat, masih. Gitu ya, kalau dari samping seperti itu modelnya. Oke. Kita 45 detik bergerak, 15 detik istirahat, kemudian lanjut ke gerakan lain, istirahat. Nah, ini mulai gerakan yang slow-slow nih. Oke. Lutut kiri angkat, kemudian siku kanan menuju lutut kiri. Jadi bersebelahan gitu ya. Oke, kita coba. Pelan aja, squeeze your abs, squeeze. And squeeze. Kontraksi perut. Kontraksi perut. Badannya juga twist, bukan hanya sikunya yang ke lutut, tapi badannya twist, twist. Twist. Oke, twist itu artinya agak gimana ya? Coba tulis di kolom komentar bahasa Indonesianya twist itu apa. Oke, let's go. Squeeze, kontraksinya mana? Kontraksi. Lututnya lebih naik lagi. Sikunya lebih ke sana lagi, lebih twist lagi. Next kita akan gerakan melempar kaki. Tapi versi jadi kaki kanan ke arah tangan kiri ya, berlawanan. Kalau belum bisa ditekuk aja. Kalau sudah bisa lurus seperti ini. Badannya tegak. Oke, boleh. Lutut boleh ditekuk. Kalau kalian belum bisa, belum lentur. Oke, silahkan sekarang ke lurus kalau bisa ya. Badan tegak. Kaki dua lurus. Jangan kayak gini ya. No. Oke, tegak. Elegan, strong, and sexy. Here I come. Lagi, kalau mau tekuk nggak apa-apa. Berarti kamu belum lentur. It's okay, dulu aku juga nggak lentur. Mana ada orang bayi procot langsung lentur ya. Nggak mungkin, harus latihan ya. Oke, sekarang side crunch. Ya, seperti itu. Jadi kakinya diangkat, kemudian upper body-nya diarahkan ke arah kaki. Jadi kontraksi di perut samping. Let's go. Oke, 1, 2, pelan-pelan aja. Kalau misalnya masih bingung gerakannya, boleh diulang, boleh di pause. Coba mengerti gerakannya. Karena kalau asal gerak, itu cuma dapat keringat teman-teman. Tapi kalau gerakannya betul, metabolisme naik, otot jadi kenceng, lemak hilang semua. Ganti, sekarang kiri. Kalau tadi kanan, sekarang kiri. Squeeze those fat and those muscles. New muscles, here I come. Untuk otot kamu kenceng, metabolisme tinggi, nggak gampang gendut lagi, tetap kurus terus. Yeay. Next kita akan cardio lagi seperti ini. Step tutup, step tutup, step tutup. Pas step kita angkat tangan ke atas. Oke. Ini versi gampangnya jumping jacks ya. Let's go. Kiri, kanan, kiri, kanan. Be happy, keep smiling. Olahraga itu jangan cemberut ya.
olahraga itu bukan hukuman. Olahraga adalah hadiah bagi tubuh kalian sendiri. Peredaran darah lancar, mood jadi naik, jadi positif, jadi senang. Wah, kurang apa lagi? Let's go! Woo! 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 Ayo! Be happy. You're doing this for you, bukan untuk netizen, bukan untuk siapa yang bilang atau membuli kalian gendut. No, this is for you. You deserve the best body. Woo! Yeah! Next, kita akan candlestick dip. Jangan lupa badannya lihat depan, bukan lihat bawah ya. Stretch your body to the left, middle, and right. Let's go. Lihat depan, muka lihat depan. Oke, jangan lihat bawah ya. Panjangkan bodinya. Kita latih perut samping kita, central core kita di sini. Jadi kalau mau plank, mau sit up lebih bagus. No, jangan lihat depan. No. Oke. Terus ya, bagi kalian yang merasa kesusahan banget, bisa di pause, nggak apa-apa. Aku tetap tungguin kalian di sini untuk kembali lagi ke videonya. Tapi jangan lama-lama. Shot to the head. Let's go. Oke, kiri and kanan. Yeay, next. Gerakan terakhir. Yeay, kalau kalian merasa olahraga ini terlalu mudah, silahkan ke video lain, banyak banget. Tapi jangan lupa gerakan terakhir dulu. Lutut naik, terus si tangannya diputar ke belakang. Jangan lupa untuk tegak. Kalau kalian nggak tegak, berarti backnya nggak kerja. Tegak dulu supaya otot chest, tangan, bahu, shoulder, upper back juga semua kerja. Oke? Kalau nggak lentur, kalau nggak tegak, ya nggak bisa dong. Ke depan sekarang. Tadi ke belakang, sekarang ke depan. Udah mulai deg-degan jantungnya, nggak apa-apa. Just keep on breathing. Kalau kalian masih belum capek, silahkan ke video lain ya. Habis gini selesai. Yeay, tapi kalau kalian mau udahan, silahkan kita bareng cooling down di sini. Ini juga bagus banget buat kalian yang mager. Stretch body side stretch. Sorry, body side stretch. Oke, ganti. Ya, teman-teman. Olahraga itu nggak harus loncat-loncat terus. Kadang kalau mager ya udahlah olahraga kayak gini ya. Yang penting peredaran darah lancar. Terus mood juga positif. Aku jamin deh kalau kalian olahraga ringan itu justru kalian malah menemukan mood untuk olahraga yang lebih susah lagi, lebih challenging lagi. So, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Thank you very much for watching. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa dong, kamu tuh harus follow. So, tidak ada kata terlambat. Thank you very much for watching. Gimana teman-teman? Udah gobios belum? Makasih ya teman-teman sudah mau ngikutin aku workout biar siang ini semangat semua ya. Gobios. Sama di sini juga gobios. Minum-minum dulu teman-teman, Minum dulu, lap-lap keringet dulu. Iya, gobios ya. Membakar berapa kalori nih ya kalau misalnya pakai smartwatch mungkin kelihatan. Boleh istirahat dulu. Diusap dulu keringetnya. Minum-minum dulu. Banyak yang gobios ya. Nah, di sini Surabaya panasnya, Masya Allah. Tapi yang menarik tadi, olahraga itu adalah hadiah ternyata ya Mbak. Olahraga itu bukan kewajiban kita, tapi hadiah untuk tubuh kita. Ya nanti kalau udah sering olahraga kita sendiri kayak ngerasain gak gampang capek, tidur juga nyenyak, terus gak gampang sakit juga.
Terus nggak gampang, yang penting nggak gampang marah-marah sama anak-anak. Soalnya energinya udah habis buat olahraga. Iya nih, harus merutinkan lagi olahraga nih ya. Walaupun cuma sebentar tapi kerasa ya. Tidur akan lebih nyenyak. Dan bakar kalori juga kan. Tadi habis makan apa, cheating-cheating apa gitu. Nah, kita bakar tuh lewat olahraga biar nggak ngumpul semua di perut jadi lemak. Kita bangun otot kita ya biar lemak-lemaknya sedikit demi sedikit terbakar semua. Jadi langsing. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Yuanita. Terima kasih ya teman-teman. Salam sehat dari Kabin Healthy Life. Terima kasih Mbak Nia. Mbak Nia juga istirahat dulu, minum-minum ya. Insya Allah ini siang-siang juga harus semangat terus membakar kalori. Berani makan banyak berarti harus berani membakar banyak supaya kita sehat. Oke, sambil beristirahat nih, kita akan masuk ke menu yang ketiga. Yang enak-enak tentunya ya. Masakan sambil membayangkan mungkin ada yang segar-segar hati. Oke, langsung saja kita putarkan ya Mbak Bila video tentang healthy food ini dari Super Kabin Healthy Life. Silahkan. Healthy Life. Tim Kabin Healthy Life 3 mempersembahkan menu isi piringku. Isi piringku merupakan pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dalam satu porsi atau satu piring, 50% diisi oleh sayur dan buah. Sedangkan 50% lainnya diisi karbohidrat dan protein. Yuk simak varian menu isi piringku ala tim Kabin Healthy Life 3. Tekan tanda pause untuk membaca resep dan jumlah kalori dengan seksama. Menu pertama, veggie salad with vinaigrette dressing. Menu kedua, red smoothies. Menu ketiga, seblak sayur seafood. Menu keempat, ayam madu, tumis pakcoy, dan nasi. Menu kelima, sayur lodeh, tahu telur, dan nasi. Menu keenam, tumis fettuccine shiratake. Dan menu ketujuh, overnight oatmeal topping pisang. Semoga bermanfaat. Salam bugar dari
Healthy Life. Oh, jailer ya, banyak banget masakannya. Dan ternyata seblak bisa masakan sehat. Apa ya kuncinya seblak jadi masakan sehat? Ini langsung saja saya akan minta bantuan, minta follow friend dari IP Sidomojo, ada Mbak Ersa. Mbak Ersa sudah siap, Mbak Ersa? Halo Mbak Yuan. Halo, Ya, nggak kelihatan apa ini? ya Mbak Ersa maaf di ya mana, ini Mbak tidak Ersa? menampilkan wajah. Mbak Ersa bersembunyi di balik wajan. Wah, Ya, betul betul betul. kita mau ngapain, Mbak Ersa? Nah, ini kita siang ini ingin meng-ATM menu rekomendasi dari Mbak Witi yang tadi sudah ditampilkan di video ya, salah satu menunya, yaitu ayam madu gitu. Wow, asik deh. Oke, Mm-mm. langsung saja kita lihat ya live cooking dari Mbak Ersa. Silakan ya, Mbak Ersa. Oke, terima kasih Mbak Yuan atas waktunya. Nih, selamat siang ya teman-teman. Tadi sudah olahraga, sudah juga berlatih 1 menit berkesadaran diri. Nah, sekarang kita supaya lebih fresh mengisi perut, kita mau masak ayam madu nih. Pertama, nah karena saya masaknya sekalian untuk satu rumah, kalau yang di resep tadi 100 gram, maka saya menyiapkan ayam, ya kaget yang muncul wajah-wajan, maaf ya. Ini saya menyiapkan ayam 500 gram dan sudah saya rebus supaya nanti proses masaknya cepat ya. Lalu untuk bahan-bahannya, di sini sudah ada minyak goreng untuk menumis, kemudian bawang putih cincang, ini saus tiram dan kecap asin yang dijadikan satu, kemudian madu dan juga ini saya tambahkan air supaya juga lebih meresap dan mempercepat proses matang sama. Oke, langsung kita masak ya. Kita panaskan dulu wajannya. Kebiasaan ya kalau untuk supaya manasin wajan tuh selalu tangannya begini-begini. Oke, kita masukkan minyak. Supaya nggak lengket ya. Bentar. Oke, terus kita masukkan bawang putih. Udah kedengeran belum bunyinya? Maksudnya pakai ASMR gitu Baunya ya? sampai sini, Mbak. Wangi ya. Ya, wangi bawang putih tumis itu nagih. Oke, kita tumis sampai warnanya agak sedikit kecoklatan. Video yang ada baunya, iya betul Kak. Bismillah. Oke, kita kecilin api dulu. Sip. Kita masukkan kecap asin dan saus tiramnya. Tambahkan air. Mbak Ersa ada yang nanya bawang putihnya berapa siung? Ini saya pakai 7 siung. Kalau 7. resepnya Mbak Witi tadi itu untuk 100 gram ayam 3 siung. Jadi bisa di ATM sesuai kesukaannya teman-teman ya. Resep nanti ada di YouTube-nya ini ya, komunitas Ya, ya. betul Dari betul Kapten betul. Ya, nanti bisa dilihat. Tadi bawang putihnya digeprek ya, Mbak ya? Digeprek atau dicincang? Digeprek bentar terus dicincang gitu. Terus kita masukkan ayamnya. Oke. Diaduk-aduk. Nah, ini supaya meresap, kita tutup ya. Ayamnya direbusnya pakai bumbu nggak, Mbak, sebelumnya, Mbak? Enggak pakai, Mbak. Biasa aja. Dan ini saya milih yang dada ya, karena kan kalau dada itu kalorinya lebih rendah dibandingkan paha ya. Meskipun sebetulnya lebih juicy yang paha.
Oke, ini biar sambil nunggu matang, sambil nunggu ngeresep, saya mau ini nih, memperkenalkan menu isi piringku ya. Boleh minta tolong Mbak Bila slide menu isi piringku? Airnya ternyata belum semua nih. Bentar. Oke, jadi I see. Mohon maaf ini ternyata HP-nya terlalu panas. Masih kedengeran nggak ya suara saya? Masih, Mbak. Oke, saya pindahkan dulu ya dari atas kompor ya. Sudah dapat pemberitahuan ya. Ini. Jadi sambil nunggu slide-nya ya, teman. Oh ya, ini sudah muncul. Jadi dalam menu isi piringku itu kita apa sih menu isi piringku itu? Jadi dalam satu piring itu kita bagi dua. Setengah piringnya itu sebagian 2/3 ada eh oke. Ada 2/3 makanan pokok dan ada 1/3 lauk pauk. Nah, yang 2/3 makanan pokok ini itu macam-macam ya. Teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan dan ke favoritnya teman-teman. Jadi ada beras, jagung, ketela, singkong, kemudian kentang, gandum, dan lain-lain. Nah, untuk takarannya sendiri itu kayak nasi nih, bisa 3 centong atau 150 gram. Kentang 3 buah atau 300 gram. Atau mau pakai mie, berarti mie-nya 1,5 atau 75 gram. Seperti itu. Nah, untuk yang lauk pauk, lanjut Mbak Bila. Yang lauk pauknya, nah yang lauk pauk ini sumber protein ini sepertiga dari setengah ya. Itu nanti kan dia sumber protein ya, ada protein hewani, ada nabati. Nah, yang hewani ini teman-teman bisa memilih mau ayam atau ikan atau daging sapi atau telur atau susu dan produk olahannya. Begitu. Nah, terus apa namanya? Bentar, maaf ini HP-nya panas. Sabar-sabar ya. Terlalu panas. Masa saya harus pindah ruangan ya? Perlu masukin kulkas nggak, Mbak? Ini panas banget ya. Ya tak taruh lantai dulu ya. Iya, Mbak. Kocak ini ya. Oke. Mbak, biasanya saya tuh nasinya yang seperti setengah piring ya, Mbak. Ternyata salah ya. Ah, ah, kurang berarti ya nasi. Oh, setengah piring. Iya, Oh, iya ya. Dua per tiga dari setengah piring gitu ya. Betul betul. harusnya Oke. setengah piring dibagi lagi ya. Dibagi lagi, betul. Nah, terus lanjut ke yang lauk pauknya ya. Nah, yang lauk pauknya itu yang setengah piringnya ini dibagi yang sepertiganya itu. Jadi ada protein hewani, ada nabati. Saya ulangi lagi ya, maaf ya. Ya, untuk yang hewani, nanti teman-teman bisa memilih antara ayam, ikan, daging sapi, telur, atau susu dan produk olahannya. Takarannya, misalnya ayam nih yang tanpa kulit 80 gram atau 2 potong. Ikan kembung 75 gram. Daging sapi 2 potong atau 70 gram. Kemudian yang lauk pauk nabati itu ya yang biasanya ini ya, tahu, tempe, dan juga jenis kacang-kacangan. Seperti itu. Nah, ini lanjut kita ke setengah piring lainnya, yaitu sayur dan buah. Itu. Kita sebenarnya sama Mbak Yuan. Jadi saya juga dulunya begitu. Nah, sekarang harus ini ya, harus mulai sadar diri bahwa kita ini memang butuh gizi yang seimbang begitu. Nah, untuk sayur-sayurnya ini itu kan sumber vitamin dan mineral ya. Ya, macam-macam banyak kalau sayur itu di Indonesia. Ada terong, timun, wortel, tomat, bayam, labu, terus apa lagi? Banyak ya. Nah, itu takarannya nanti tuh 1 mangkok
atau kurang lebih 150 gram. Begitu. Nah, ini kalau di piring itu jadi setengah 2/3. Sama seperti yang makanan pokok, sama seperti karbo. Sedangkan yang buah, lanjut Mbak Bila. Nah, yang buah ini sepertiganya dari setengah piring. Nah, ini macam-macam juga ya. Ada pisang, mangga, pepaya, stroberi, apel, jeruk. Nah, untuk takarannya itu seperti pepaya, ini 150 gram atau 2 potong. Atau jeruk nih 110 gram atau 2 buah. Tapi ini jeruknya kayaknya yang jeruk kecil-kecil ya. Nah, terus ada juga pisang Ambon, mungkin 1 buah. Nah, itu kurang lebih 50 gram. Nanti bisa dihitung sendiri ya, teman-teman. Nah, itu semua tadi itu kan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan untuk porsi normal dan untuk 3 kali makan dalam sehari. Nah, untuk bagi yang obesitas nih, nah seperti saya ini kan obesitas juga ya. Nah, berarti disesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh. Nah, solusinya gimana? Diakalinya gimana? Bisa dengan menghitung kalori tiap kali makan. Jadi ditimbang. Intinya dalam satu hari kebutuhan kalorinya itu berapa? Berarti makanan yang masuk itu harus memenuhi kalori tubuh per harinya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Begitu juga yang yang lagi kurang berat badan ya. Berarti kan dia harus biasanya memang makannya itu di bawah hitungan kalori. Pokoknya intinya adalah kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang, yang halal, yang toyib, dan begitu deh. Supaya sehat ya. Jadi yang sehat bukan hanya batinnya, tapi lahirnya juga. Isi berat tubuhnya juga. Oke. Ntar saya kembali lagi ke yang masak. Ini ngakalinya gimana? Ntar saya off dulu ya teman-teman kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga bisa. Oke. Nah, ini sudah mendidih ya. Kita aduk lagi. Warnanya udah berubah ya. Nah, ini baru untuk memasukkan madu itu terserah teman-teman ya. Kan ada yang madu itu enggak boleh kena api, nggak boleh kena panas. Nah, ini jadi terserah teman-teman madunya ini memang untuk yang kesehatan atau untuk perasa. Begitu. Nah, di sini saya mematikan api dulu. Uts. Baru memasukkan madu, tapi ini masih panas sih sisa. Oke. Kita aduk lagi. Nah, kalau waktunya lebih lama, ini bisa dimasak lagi lebih dari ini kan waktunya cuma sebentar ya. Jadi nanti bisa dimasak lagi nih di belakang layar untuk dimatangkan dan sampai meresap bumbunya. Begitu. Ini saya sisihkan dulu. Oke. Saya sudah menyiapkan 1 piring. Ya. Ini menyesuaikan dengan menu isi piringku tadi ya. Jadi nasi 150 gram itu segini. Dalam sepiring itu kalau tangan tuh ya seginian lah ya. Gini. Nah, terus untuk sayurnya sendiri juga ini 150 gram. Sayurnya ini ya termasuk sambelnya ini ya. Ini saya lagi kepingin lalapan sama sambal kacang panjang. Kemudian jeruknya ini tadi saya nimbang 110 gram itu segini. Nah, tinggal nambahin ayamnya nih. Nah, ayamnya itu kan tadi kalau yang menurut Kemenkes 80 gram tapi tanpa kulit ya. Nah, saya karena pakai kulit, jadi, sorry, pakai tulang. Saya pakai 100 gram. Ya, 100 gram kira-kira seberapa?
Baunya enak sekali. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini segini masih 90 gram loh. Jadi kita makan ayam itu makan protein banyak. Nah, ini 103,7. Oke, anggap aja semuanya ya. Oke, kita masukkan. Nah, untuk proses memasaknya nanti bisa lebih lama ya teman-teman. Jadi warnanya juga lebih cantik. Oke, selesai. Ini menu isi piringku hari ini ala keluarga kami ya. Oke, terima kasih Mbak Yuan. Saya silakan kembali. Makasih Mbak Elsa. Wah, beneran ini killer. Mbak, ini ada yang bertanya nih Mbak. Ya, apa itu? Tidak pakai garam lagi ya Mbak ya? Iya, sudah pakai kecap asin sama saus tiram tadi. Jadi asinnya dari situ. Mm-mm. Terus ada lagi? Garam lagi. Kalau dari Mbak Pila nih, makan sayur sama sambelnya bisa habis baskom nih. Betul, betul, betul. Betul sekali. Kalau sayurnya banyak Mbak, emang nggak apa-apa ya Mbak. Emang porsinya Mm-mm. emang banyak. Ini aja kenyang banget loh. Jadi biasanya kalau memang sayurnya segini itu kalau saya nasinya tak kurangi lagi karena kan ceritanya lagi defisit kalori ya. Iya. Gitu. Oke, bisa kita praktekkan ya nanti di rumah dan kita lihat menu-menu yang lainnya. Kalau kalau pengen apa nih Mbak? Kalau pengen lebih banyak ya. Kalau pengen lebih banyak berarti piringnya diperbesar. Tapi kalau orangnya semakin besar juga. Betul, betul, betul. Ya itu makanya tadi Kemenkes kan tidak hanya membuat menu isi piringku ya, tapi dikasih takarannya juga. Jadi mengakali pertanyaan yang seperti ini tadi. Iya, betul. Betul, Oke, terima betul. kasih Mbak Elsa. Silakan menikmati piringnya, isi piringnya karena sudah tersedia. Kita secara virtual aja nih, mau kenal kamu. Oke, Mbak Yun, terima kasih. Oke, teman-teman, 3 menu sudah kita hadirkan ini. Sudah lengkap ya, sudah ada tentang kesehatan mental, dari kesehatan fisik, dan juga bagaimana supaya makanan-makanan yang sehat. Ya, gimana teman-teman, masih semangat kan nih? Kita akan bersenang-senang ya setelah ini. Kita ada kuis. Kuis post-test ternyata. Post-test ya, teman-teman. Saya boleh bantu ya Mbak Bella dan Mbak Mela. Saya mau izin ke belakang dulu. Mbak akan dipandu Mbak Bila atau Mbak Mela nih? Gamesnya. Mbak Mela ada? Ya, boleh Mbak Bila. Ya, oke. Aduh, ini aku nyala nggak ya? Oke. Oke, kita langsung ke games ini ya, teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan, boleh di kolom chat ya, Mbak Bila, atau harus raise hand nih? Di kolom chat aja boleh. Oke, silakan yang bisa jawab pertanyaan langsung ke kolom chat ya, teman-teman ya. Kita cepet-cepetan ya. Nanti akan dicek sama Mbak Ika ya, dan Mbak Bila. Boleh kita mulai langsung? Oke, siap, Mbak. Siap, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Are you ready? Sudah siap? Olahraga apakah aku? Ya, aduh aku pengen jawab nih. Mbak Nisa M. Mbak Nisa sebenarnya bener nih, tapi tulisannya salah. Wah, udah banyak yang bisa jawab nih, luar biasa. Sudah, teman-teman. Sudah banyak yang jawab. Terima kasih. Mbak Nisa jempolnya kecepetan nih. Jadi salah nulis deh. Mbak Nita ya. Mbak Nita sudah benar nih menjawab paling pertama. Oke, nanti dicatat ya Mbak Ika ya. Boleh next pertanyaan kedua? Jawabannya adalah Jawabannya Pongsip. Yeay, udah banyak yang benar. Yang kedua, apa nama gerakan ini? Ayo, siapa yang tahu?
Kata Mbak Gifty, plank. Wah, udah banyak yang tahu nih, kayaknya udah jago olahraga semua nih. Mbak Eri jawab plank. Apa sih bacanya plank atau Wah, udah banyak yang jawab. Boleh Mbak Bila kita lihat jawabannya yang benar apa? Iya, Plank. benar. Wah, pada pinter-pinter banget ini ya. Ya udah sering Peserta olahraga kita. ya. Enggak udah sering Iya, lihat kayaknya udah sering videonya. olahraga. Di sini nih. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimanakah komposisi isi piringku berdasarkan Kemenkes? Yang A, atau yang B, atau yang C? Mbak Alvina jawab B. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Mbak Eldia A. Wah, udah banyak nih yang jawab nih. Oke, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Jawabannya C. Waduh, yang benar C nih. Siapa tadi yang jawab C ya? Coba kita cek ya. Mbak Gifty ya? Banyak yang terkecoh nih. Oke, Mbak Bila. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Olahraga apakah aku? Iya. Nomor 3 Mbak Gifty ya. Oke, olahraga apa ini ya? Ini hurufnya diacak ya. Pilates. Nah, Mbak Alvina. Mbak Apin. Siapa lagi yang mau jawab? Wih, pada cepet-cepet banget ini jarinya ya. Siapa lagi yang mau jawab? Udah bisa semua nih. Oke, kita lihat jawabannya ya. 3, 2, 1. jawabannya adalah Jawabannya adalah Pilates. yeay, Pilates. Benar semua ya ini. Tadi siapa yang paling pertama? Oke, nomor 4 Mbak Alvina. Yeay, Mbak Apin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa lama teknik sadar nafas dan berkesadaran diri? Ayo, tadi yang udah aku jelasin. Berapa lama ya teknik berkesadaran diri yang tadi sudah kita praktekkan? Mbak Eldia 1 menit. Mbak Alvina 1 menit. Wah, udah hafal semua ini. Udah jago-jago semua. Oke, udah banyak yang jawab nih. Boleh kita buka? 1 menit. Benar teman-teman semua. Nomor 5 Mbak Siti yang paling pertama jawab. Oke, selanjutnya. Berapa banyak porsi sayuran dalam sekali makan? Ayo yang tadi memperhatikan Mbak Ersa. Mbak Ersa. Iya benar ya. D, 150 gram. 150 gram. Wah, ini kayaknya semuanya menyimak dengan benar ya. Siapa lagi yang mau jawab? Wah, udah banyak yang jawab nih. 3, 2, 1. Jawabannya 150 gram. Wah, benar semua nih jawabannya nih, teman-teman. Siapa Mbak Ika yang mendapatkan? Mbak Nita bukan ya? Mbak Miratul, Mbak. Oh, Mbak Miratul. Oke, Mbak Miratul ya. Sip, sip. Oh, karena tadi Mbak Nita sudah dapat. Selanjutnya, teknik apa yang dipraktekkan di video Project Healthy Life oleh tim Mental Health? Teknik apa tadi ya, teman-teman ya? Teknik sadar nafas atau sadar diri, sadar jiwa, sadar raga? Tahu diri ya. Tadi kalau yang memperhatikan video awal tuh di Mental Health pasti tahu jawabannya. Sadar nafas, sadar nafas. Oke, sudah banyak yang menjawab. Ada lagi yang punya jawaban lain mungkin? Ayo kita lihat Mbak Bila, 3, 2, 1. Jawabannya teknik sadar nafas. Next question. Oke, next. Berapa lama sebaiknya kita beraktivitas fisik setiap hari? Ada yang bisa jawab 15 menit atau 30 menit, 60 menit atau 120 menit. Mbak Witi jawab 30. Mbak Eri juga. Kira-kira jawabannya? Ada lagi yang punya jawaban lain? Oke, kita buka jawabannya yuk Mbak Bila. Siap. 30 menit. Sip, udah banyak yang pinter nih di sini nih.
Oke. Mbak Witi ya, nomor 8. Mbak Witi cepet nih ngetiknya. Berikutnya. Next. Berikut ini adalah contoh latihan fisik kecuali strength training, bersepeda, berenang, atau berjemur ya. Berikut ini adalah contoh latihan fisik kecuali berjemur. Berjemur. Berjemur bukan latihan fisik ya. Tinggal duduk doang ya kalau berjemur. Ya, kita lihat jawabannya langsung Oke, ya. kita lihat Gampang jawabannya. ya, Mbak Mel. Sip. Lihat jawabannya langsung, Mbak. Berjemur. Sip. Baik, Next. tinggal 2 nih pertanyaannya. Oke. 2 lagi. Mbak Oke. Nisa yang di komen. Mbak Nisa. Nanti Mbak pemenangnya Nisa. hubungin Mbak siapa nih? Mbak Ika kali ya? Mbak Agnia ya. Nanti Oh, nomor Mbak Agnia. WA-nya dicantumkan. Oke. Kemudian berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang teknik sadar nafas dan mindfulness. Kecuali yang pertama, apabila belum rileks, bisa diulang sampai 5 menit. Pilih tempat yang nyaman dan tenang. Ambil nafas perlahan 4 detik. Tahan nafas 7 detik sambil afirmasi negatif. Hembuskan nafas 8 detik. Ulangi teknik sadar nafas hingga 1 menit. Mana nih yang bukan termasuk teknik sadar nafas? Banyak yang menjawab C ya. Oke. Yang mana kira-kira jawabannya? Boleh Mbak Bila kita buka jawabannya? 3, 2, 1. Nah, ini. Afirmasi negatifnya yang kurang tepat. Yang benar adalah afirmasi positif ya. Jadi siapa yang dapat nih? Nomor 10 Mbak Eldia. Oke, Mbak. Ini lanjut ya, pertanyaan Oke, terakhir. lanjut Mbak. Pertanyaan terakhir. Oke, sudah selesai ternyata. Wah, terima kasih banyak teman-teman yang udah ikut menjawab. Jadi gimana nih pemenangnya? Gimana Mbak Bila? Pemenangnya bisa menghubungi Mbak Nia atau menghubungi saya, nomor HP-nya aku taruh di kolom chat ya. Selamat para pemenang, nanti langsung konfirmasi ke Mbak Bila untuk klaim. Klaim apa nih Mbak Bila? Dapat apa nih pemenangnya? Adanya kita ada Imani sama ada beberapa souvenir cantik. Wah, oh menarik sekali. Dan ternyata teman-teman sudah pintar-pintar semua ya. Banyak yang bisa jawab ya. Semua pertanyaan sudah dibabat habis ya Mbak Bila ya. Full nih, dapat semua nih. 10 orang tadi ya. Selamat sekali lagi. Nah, gimana? Kita ada pengumuman peserta terbaik dulu atau mau foto dulu nih? Boleh pengumuman peserta terbaik dulu Mbak sekalian. Oke. Ada siapa ya kira-kira yang menjadi peserta terbaik? Ada yang mau ngaku nggak? Saya nih peserta teraktif. Ada siapa nih Mbak Ika? Sebagai dewan juri. Wah, Mbak Eldia. Wah. Siapa Mbak Ika? Apakah benar Mbak Eldia yang menjadi peserta teraktifnya? Kita tunggu Mbak Ika. Jeng jeng deng deng. Mana Mbak Ika? Mbak Ika? Masih menilai? Masih menilai ya, ternyata sangat pekap. Waduh, Mbak Ersa langsung ya testimoni. Barusan makan ayam madu. Oke, nanti kita langsung masak. Mbak Ika sudah ada nama pemenangnya, pemenang. Nama peserta terbaik. Ya, Mbak Ika. Mbak Nita, saya dong. Mau banget nih. Waduh, Mbak Alvina juga mau. Kakak yuk. Mbak Ika bagaimana? Sudah ada? Halo Mbak Ika. Suaranya Ya, belum halo. Nah ya, bagaimana Mbak Ika? Sangat sulit sekali ya menilai pesertanya ya, karena semuanya sangat aktif dan
Sangat pintar-pintar ya. cepat sekali tadi di chat ya, sepertinya. Iya, terharu Siapa sih sebenarnya juga? teman-teman semuanya pada nyimak ternyata ya. Masya Allah. Yuk, saya langsung aja ya, karena waktunya juga sudah tinggal 5 menit lagi. Tadi saya ngepoin yang aktif sekali ikut kita workout adalah dan mau open camp, saya salut sekali yaitu kepada Mbak Nisa. Mbak Nisa M. Mbak Nisa Ada masih nggak ada? Mbak Nisa? Ada nggak Mbak Nisa tunjuk tangan? Kalau nggak ada gimana nih? Sudah pulang Mbak Nisanya? Mana Mbak Nisa masih ada tidak ya? Ada itu Mbak, sudah ada. Nisa yang ini masih ada. Nisa di bawah. Tadi Nisa si Mbak Nisa M ya sudah izin ya tadi ya? Itu ada Mbak. Mana? Coba Boleh open camp Mbak Nisa? Mbak Nisa. Nisa yang mana iya. ya, Mbak? Mbak Nisa M ya? Mbak Nisa M. Betul ya Mbak Ika, Mbak Nisa M ya? Ya, iya, yang semangat sekali tadi. Hari ini Nisa ada 3 Mbak. Ada Nisa Anwar, Nisa M, dan Nisa Istiqomah. Oh, tadi yang ikut olahraga open camp siapa ya? Mbak Tadi Nisa semangat M open kayaknya. camp olahraga. Mbak Nisa M. Nah, oke ya Mbak Nisa M. Mbak Nisa M Udah pulang kayaknya. bisa bersuara? Ya, Mbak. Aku ikut, tapi nggak ikut full. Masih Nggak ada nih Mbak. apa-apa, tapi kelihatan Alhamdulillah. semangatnya tadi. Selamat Oke, ya Mbak Nisa. makasih. Sama-sama, Mbak. Ada lagi Mbak Ika, ada siapa lagi? Oke, terus yang cukup aktif di chat, ikut dari sesi awal sampai kita terakhir masak-memasak healthy food, itu saya ngepoin tadi ada yang pertama ada Mbak Eri Evianti. Masih ada nggak ya Mbak Eri? Mbak Eri ada. Mbak Eri Mbak yang Eri masih dari ada. Banjarbaru ya tadi ya? Ada, Iya, kayaknya di chat, kolom chat ada. Oke, satu lagi ada Mbak Alvina Musfira. Akhirnya Mbak Alvina dapat juga. Selamat, berarti ada 3 ya peserta terbaik teraktif. Mbak Nisa M, Mbak Eri, dan Mbak Alvina. Selamat, nanti silakan konfirmasi ke Mbak Mila atau Mbak Nia di kontak yang sudah tertera di kolom chat. Oke, terima kasih ya Mbak Ika sudah sibuk menilai teman-teman yang sudah aktif ini. Yuk. Oh ya, 10 orang teman-teman tadi yang lolos quiz juga jangan lupa menghubungi ini ya, menghubungi nomor yang tertera. Tadi ada Mbak siapa aja ini? Ada Mbak Nita, Mbak Tika, Mbak Gifty, Mbak Alvina, Mbak Siti, Mbak Miratul, Mbak Eri, Mbak Witi, Mbak Nisa Istiqomah, dan Mbak Eldia. Ternyata ada yang double-double ya. Selamat rezekinya teman-teman nih. Bisa menginspirasi hidup sehat. Oke, kita langsung saja ke foto bersama ya Mbak. Supaya ada gimana nih. Boleh teman-teman camp untuk berfoto bersama. Kita hitung sampai berapa ya? 5 ya, 5 detik. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mbak Bila siap? Mbak Bila ya, siap ya, fotoin ya. Gaya apa dong? Gaya sehat ya, gaya sehat ini. Hafal. Salam sehat. Oke, ada berapa slide Mbak Bila? Satu aja kok. Satu, oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, sudah Mbak Bila? Siap? Ya, satu lagi. 1, 2, 3.
Oke, siap Mbak. Oke. Duluan. Ya, oke ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Salam sehat selalu, bugar selalu, sehat dari mental.